puasa. Kan buahnya bisa dibawa pulang. Kan buat puasa. Teman-teman yang artinya sahabat-sahabat kanjeng Nabi pulang. Nabi nggak bisa jawab. Kalau Nabi nggak bisa jawab, Bu, Nabi dibilang pembohong lagi. Maka turunlah malaikat Jibril membawa Nabi ke Aqsa, ditunjukkan di depan kanjeng Nabi. Nabi dengan mudah mengasih pakai pintunya sekian, alatnya begini, bawahnya begitu. Akhirnya orang yang tadi melecehkan Nabi, orang yang membuli Nabi, orang yang menyakiti Nabi, justru menjadi orang yang pertama kali ya berikrar di hadapan Nabi, asyhadu bi annaka Muhammadan Rasulullah, kami bersaksi Muhammad bahwa engkau adalah utusannya Allah. Inilah yang disebut dengan kemenangan. Perjalanan spiritual yang luar biasa, Bu. Dari masjid menuju masjid. Padahal kami berangkatnya dari rumah, dari masjid. Tapi kenapa Allah bilang dari masjid menuju masjid? Allah mau bilang bahwa sebagaimana Nabi dihina, Nabi dihinakan dan dimuliakan dengan Isra Mi'raj, maka bahkan Qadi juga sedemikian. Ketika kita dihinakan, maka baru kita dari masjid Allah. Dan untuk kita punya masjid Al-Ikhlas ini, Pak. Ada lalat pakai baju putih, cakep gitu loh, Pak. Nggak jadi malas. Ada lalat pakai baju putih. Lalat ternyata cuma air putih. Jadi masya Allah. Biasanya sih saya kalau ceramah di papanya minimal itu ya kopi kayak apa gitu. Teh boba. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kopi. Artinya kalau ya, artinya teman-teman menjadi pembelajaran dari masjid menuju masjid Allah. Ayo teman-teman hidupkan Al-Ikhlas ini. Saya sudah lihat Pak semua, mohon maaf ya. Kadang-kadang kayak model instansi militer, kepolisian, tentara, pasti di dalam tidak bakal mampu. Bapak suruh orang umum masuk ke dalam gerbang situ ngelewatin penjagaan, angker bapak baju jadi angker. Ya sih tadi saya ini baru teriak-teriak gini kan berceramah, coba nak berceramah marah berani juga sebetulnya. Jelas Bu ya. Jadi artinya bagus sistem begini. Ada sistem tersebut tidak diskusi kamu di dalam. Oh, jelas saya mau sebut nama ya. Ini sih di mana? Jadi yang betul ini, yang betul begini Pak, yang betul mendapat masjid inilah sebagai tali penghubung. Jadi masyarakat merasa nyaman selama di sini bersama teman-teman pakai baju kepolisian, pakai baju tentara, bagus begini. Di situ baju Polres sudah besar disebutin. Tadi malam juga Ismu Syahdan di sana, pusat misi di sana, kami Ismu Syahdan, kami Surabaya Awang. Cukup sih. Masya Allah Pak Kapolres, mereka ini mantap ini suka dengan ceramah saya nih Pak. Kata Pak Kapolres ada kemudian umroh orang pada mami ya. Kalau di sini kan minum masih ada kunci. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, dari masjid kita hidupkan. Kalau perlu Bapak suara merdu, tentara ada tuh beda loh Bang. Kalau saya ada tuh orang biasa. Agus dan Huda ada suaranya merdu. Oh dia memang ustaz. Tapi kalau Bapak pakai baju seragam ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di belakang pasti ada dua HP begini. Guys. Viral Bapak ya. Serius. Orang kalau model kayak Ustaz ini biasa. Makanya saya bilang keren banget polisi, keren banget tentara, keren banget saudara militer sama Agus dan Huda. Kalian pakai baju satu ini, boleh nggak? Ustaz pakai baju kalian masuk penjara. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manfaatkan selagi
tergantung itu untuk kebaikan. Imami, Pak, kalau imami mohon maaf, pintu babin, jangan atas aja Pak. Imami pakai baju tentara, biar masyarakat makin cinta dengan TNI-nya serius. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Jangan sholat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya Bu, wiril maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang tekan silakan. Amin. Allah belajar Pak ya, kami ke masjid. Saya ngasih ceramah di Masjid Agung Nakakwa. Jemaahnya cuma 2 sapu. Saya disuruh di suami saya. Jemaahnya 1,5 sapu Pak. Belum dibuka pajak. Jadi kalau kelas ini saya cuma dari kampus tadi masih Pak. Kami di sini ini jemaahnya subuhin full sampai kadang bluber keluar di luar semua, nggak ada di dalam. Bapak Ibu jangan cuma bangun masjid Pak. Ini Bapak mau kasih nama Al-Ikhlas, Bapak kasih nama Al apapun sampai Al-Mali sekalipun, orang tetap nyebutnya ini Masjid Kodim. Pegang omongan saya. Baitul Aman itu mau dikasih nama Masjid Baitul Aman, Baitul Aman, Baitul apapun namanya, nyebutnya Masjid Polres, betul nggak? Jadi ada nama instansi kita di sini. Kalau Bapak tidak hidupkan di masjid, Bapak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat lapor, ya Allah, Masjid Al-Ikhlas jemaahnya sedih. Allah nggak tanya, Al-Ikhlas bukan. Al-Ikhlas itu mana? Al-Ikhlas Kodim, orang Kodim dipanggil semuanya. Ya kita orang-orang ini akan dipanggil di hadapan Allah. Kenapa masjid miskin? Ya, kenapa Ustaz yang berselangat mau beri ampel pantat di bawah? Cuci tapi dikasih alas keles. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jadikan masjid umat. Mohon maaf ya kalau memang ada yang berharga masukkan di dalam ruangan yang privacy, kunci. Tapi masjid jangan dikunci. Biar orang itu rasa masjid ini kayak rumah. Kalau Ustaz dia cuma buang kecil aja, setiap air yang dia pakai juga memberi pahala buat orang yang mewakafkan. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah, saya ada juga di depan sini Pak Imigrasi, di belakang sini di warung apa namanya itu di Kota Nisa, di belakang sini juga banyak pelanggan Ustaz juga tanggal. Sekarang sudah momennya kita semangat untuk pagi ini. Berangkat Nabi menuju ke Mi'raj. Perjalanan kedua diabadikan dalam surat An-Najm ayat ke-13. Allah berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha." Setelah Allah diangkat menuju ke Sidratul Muntaha, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan wujud Jibril dalam wujud yang seasli-aslinya. Nabi berangkat di tengah perjalanan, Nabi digoda seorang nenek-nenek tua. Nenek-nenek yang sangat tua, bahkan giginya saja Pak itu tinggal 2. Ini nenek suka hidup di sambil membawa burung. Selama modal satu juga malas-malas. Ibaratnya susu beruang itu pertamax. Kalau teh kotak itu pertalite. Air putih bensin aja. Santai-santai. Jadi ibu yang dirahmati Allah. Disitulah Nabi Muhammad berjumpa dengan nenek tua. Nenek tua dipanggil Muhammad, ambil qalilah. Muhammad tunggu sebentar. Nabi noleh tidak. Kata Jibril untung Nabi. Karena kalau kau noleh itu tadi adalah dunia. Jadi dunia itu kan digambarkan sebagai orang tuanya yang sudah tua. Kenapa tua? Memang dunia sudah tua.
tanda-tanda makin jelas. Nggak usah ngomong yang dulu-dulu ya. Saya waktu mau belajar, tidak akan datang kiamat sampai bumi Arab akan menghijau. Saya mikir ini, kalau kita Nabi, masa Madinah menghijau? Saya pernah tinggal di Yaman 5 tahun, tidak mungkin cuacanya panas, tidak ada. Maka Madinah selalu menghijau, hijau langsung. Saya merinding ya. Nabi bilang, tidak akan datang suatu kiamat sampai nanti laki mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki. Bapak lihat sekarang di Thailand sudah mulai dilegalkan laki kayak perempuan, yang perempuan tomboy, yang laki letoy, yang laki-laki pakai cincin emas, perempuan cincin besi gambar orang, perempuan naik motor gede, Ninja 700 cc, yang laki-laki naik orang gambar orang, ada tulisan cantik. Pak, kemarin seorang lakukan dari atas lagi. Mungkin di tahun lalu, mungkin di YouTube masih ada jejak digitalnya. Orang pada mimpi suara apa itu? Oh, itu trompet kebangkitan, Pak Ustaz. Kalau trompet kebangkitan langsung kiamat. Ini belum kiamat, ini udah 2-3 tahun. Hei, jangan kegeeran. Bisa jadi malaikatnya lagi cek sound. Cek sound. Malaikatnya perfect. Panitia alim kelas. Ustaznya datang belum ada siapa-siapa. Saya tadi makan kali diberusin. Selesai itu jam 8.30. Saya lihat jam 8.15 ada di podium UI. Saya ikut bukan cuma helm, kalau pas kepala macam sampai sini tidak ada siapa-siapa, Bu. Jadi kami memang bersih. Karena saya bukan pandai memang ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiamat ya, dunia cuma sebentar. Makanya Bapak jadi Bapak. Mohon maaf, godaan pasti menyambung. Pasti. Iya, mungkin ini single godaan lagi perempuan pasti akan ada godaan. Kalau perempuan godaannya harta, ibu buat dengan harta ya, kalau kawan buang tinggal. Kalau bapak-bapak sama ini, insya Allah nggak bakal ngempel. Kami ngempel semangat tinggal saja hidup kok, ya kan? Lagi-lagi godaannya wanita. Jadi bapak nggak usah pakai banyak lens, apalagi pakai seragam TNI ini perempuan mana mampu. Waspadalah. Serius Pak. Udah ada pendeta sendiri dari 10 tetangga dihadirkan cewek cantik berbaju seksi. Dari yang 10, yang 8 pasti menoleh, yang 2 melontok. Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau pindah dunia sudah pindah dengan tempat tiada mal hayatud dunya mal hayatud dunya illa mata'ul qurur. Dan tidak ada kenikmatan dunia apalagi kenikmatan yang bagiku. Ibu mau beli mobil Fortuner Land Cruiser Panther kumpul besok pagi cuma 2. Ibu mau beli baju yang mahal, mau beli film Rabbani, Kalsata, Zoya, Safira, Kasita, Sisesa, Samasa. Kalau beli baju mahal gitu ya. Tahu nggak sih? Ustaz tahu aja. Ustaz juga nggak tahu Pak. Mungkin aja sama teman-teman pengajian biasa dari beberapa instansi ada kayak kalau ada sih. Kalau di terima kasih sih Ustaz ya. Jadi teman-teman, saya nggak minta loh Pak ya. Kalau minta kan dosa Bu. Makanya saya pakai ukurannya Excel Pak. Jadi Bapak Ibu ya, Subhanallah ya. Jadi ibu mau beli baju mahal kesempatan cuma pakai kain. Ibu mau beli permata batu emas kuning. Tapi ingat ucapan Ustaz ini, ibu semua pasti bakal mati. Kalau ibu sudah pada mati, ibunya gak hormat lagi, mas jadi jual sama suami, dibuat modal kawin. Pakai kawin sama mantan dulu.
mantan ya, panggil aja alumni. Siapa tahu bisa reunian ya. Ya Allah, ini nanti jadi ibu hari ini akan dimasukkan ke jaringan mantan suami. Nyala Ustaz. Allah yang beri ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Nabi Muhammad sampai di langitnya pertama Nabi ditinggalkan dari waktu itu ada susu, ada khamar, ada air putih. Nabi suruh pilih. Nabi bilang aku ambil susu. Kenapa? Kata Jibril Nabi, kalau kau ambil khamar umat akan tergila-gila dengan yang namanya dunia. Kalau kau ambil air putih umat bakal tertimpa banjir bandang yang mengerikan. Kau ambil susu itu adalah fitrah ya Rasulullah. Itu Nabi ambil susu. Kenapa Ustaz sebagai penceramah yang mencontoh Nabi mengambil susu? Karena tidak ada pilihannya. Dan kenapa warga balik papan selalu banjir di mana-mana? Karena Ustaznya kau beri air putih. Mantap Bapak Jibril itu. Karena sampai detik ini belum ada susu beruang datang. Kami naik lagi ke langit yang ketujuh. Sampai di situ nanti biar cepat maksudnya Pak. Ya, nanti sudah dikasih tahu ini oleh-olehnya Pak. Ya, makanya pulang Isra Mi'raj salat pagi dicengin. Inna awwala ma yuhasabu lin-nas yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Jika salatnya baik, yang lainnya baik. Jika salatnya buruk, yang lainnya buruk. Bu, jadi pramugari yang dilihat pertama kali sakitnya atau pinternya? Ini bisa ngomong nggak sih orang-orang ini Masya Allah? Pramugari kalau pertama kali yang dites itu cantiknya atau pinternya? Cantik. Kalau pramugari itu cantik dulu, nanti habis cantik baru lihat pinternya. Coba kalau mau jadi guru PPA, yang pertama kali dia cantiknya atau pinternya? Kalau orang kodi punya ustaz pengajian, yang lihat pertama kali pintarnya atau gantengnya? Gantengnya. Pintar, pikir aku jelek itu. Sopan bunyi. Jawabannya. Jadi bapak ibu, saya ganteng bukan fitnah ya. Teman yang berbahagia, sahabat-sahabatku, sholat yang pertama kali dipisah. Makanya sholatnya harus baik ya. Sholat yang baik, sholat yang khusyuk. Gimana supaya khusyuk Pak Ustaz? Saya kasih tips sedikit. Yang pertama, ma'rifatul tarjamah, mengetahui arti bacaan sholat. Jadi bapak bisa menikmati sholat. Yang kedua adalah sholat harus yang khalis, yang benih. Tidak boleh membawa beban. Bapak kalau sholat tempat belum kecil, pasti. Abu, Allahu Akbar. Sudah dipujuk. Mudah-mudahan imam dibaca surat ayat ini. Dibaca bal qaula inna a'tayna. Imam yang inna mau ini kurang ngajar tuh. Motif banget sih.
ketiga atau yang terakhir yaitu sholat yang harus yang ihsan. Apa yang sebentar Allah karena orang ibadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah atau seakan-akan Allah yang melihat kamu, ya kan? Jadi sholat itu membawa gini bu, lihat ke bawah, bayangkan Allah melihat kepala kita, begini. Di belakang ada malaikat Israel bercabut nyawa, sebelah kanan ada surga, sebelah kiri ada neraka, dan kita sholat 3 garis titik tengah yang bisa jatuh di antara salah satu. Itu mirip kayak sholat calon mertua. Tahu calon mertua gimana? Wih, ada mertua pasti Allahu Akbar. Orang mundur. Kalau dari sholat yang lembut, kalau malaikat terasa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking lagunya, Allahu Akbar. Sholat jangan laju-laju, ya pelan-pelan. Kamu juga jangan lama-lama. Imam itu kudu cerdas. Di sholat apa dulu nih? Tarawih 11 tak? Lamain lah bapak. Bismillahirrahmanirrahim. 11 rakaat boleh. Tapi kalau buat 3, lama-lamain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bilang nih. Sampai kamu Miril maghdubi alaihim waladdallin. Sudah enggak tahan lagi Pak. Amin. Pernah ada orang sholat maghrib baca surat Yasin. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bagus sama. Al-Quranil Hakim. Cumanya bubar satu, pergi satu, tinggal satu yang tadi lagi. Imam masih belum sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana teman-temanmu? Yang belakang ini karena antara bulan yang tegas semua. Pulang Pak Imam. Kenapa kau tidak pulang sama mereka? Pak Imam, aku yang pegang kunci masjid sih. Sudah pegang kunci tinggal juga tahu. Agar melihat kebahagiaan, ya. Saya ambil hikmahnya. Habis kalau kita Islam Mi'raj bukan akhir dari segala-galanya. Mengurus siapkan kegiatan-kegiatan kajian rutin yang bisa mengajarkan kajian fikih, kajian hadis untuk semua yang ada di mari. Ramaikan ahli kelas ini sebagai lidah mersatu menyambung antara umat dan TNI sebagai satu penguat pengikat di antara kita dengan masyarakat. Karena TNI cinta masyarakat juga cinta kepada TNI. Barakallahu fikum. Mari bersama-sama kita berdoa dan sesuai permohonan doa kita juga berdoa untuk istri dari ibu pengajar. Baik, kita doakan untuk amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fis sam'i wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut wa rahmatan fil maut. Amin alayhi fi sakaratil maut wa nafa'il fi sabr wa jannah min an-nar. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Inna nas'aluka an taj'ala hadhihi al-kalimati thayyibah thawaban jazil samika 'azima wa an tataqabbala minna qabulan hasanan jamilan jalila wa nas'aluka an taj'ala tuwassila ila hadrati sayyidina Muhammadin ziyadatan fi syarafi wa karami thumma thawaban bi thawab ila arwahi abaina wa ربنا وإخواننا وأخواتنا وبخصوص الأرواح التي خصصنا بذكرهم. اللهم يغفر لهم ويعلى درجاتهم وصوابهم وإليك سلامهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم إن كانوا من المسلمين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا
وسيلة وسيئاتهم اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله روضة من خيفان النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له الآخرة ولا تجعل يا أرحم الراحمين اليوم رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.